Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 1 Gumelar yang saya hormati, langsung saja kali ini saya akan memaparkan apa yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak yang alhamdulillah pada saat ini sampai di kegiatan akhir. Pada kegiatan akhir ini saya memiliki tugas, yaitu salah satunya adalah mempresentasikan bagaimana calon guru penggerak itu ikut berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru juga untuk merencanakan program yang berdampak pada pembelajaran murid, termasuk juga program-program sekolah. Langsung saja. Yang pertama adalah pemanfaatan aset Chromebook untuk media belajar siswa di SD Negeri 1 Gumelar. Dan alhamdulillah beberapa bulan ke belakang yang sudah saya lalui dengan siswa, itu saya sudah memanfaatkan Chromebook untuk kegiatan belajar siswa. Latar belakangnya yaitu bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat. Seperti yang kita ketahui, siswa SD saat kita ini yang kita ajar itu masuk pada generasi Z. Malah nanti ada namanya generasi post Z. Apa itu generasi Z? Yaitu generasi yang saat dia lahir itu sudah lahir pada saat kemajuan teknologi dan informasi. Selain itu juga saya mengidentifikasi aset bahwa yang pertama, kemampuan guru dalam memanfaatkan TIK itu sudah cukup baik. Yang berikutnya, tersedianya Chromebook di sekolah kita ada 32 buah Chromebook, dan minat siswa dengan penggunaan TIK itu tinggi, dan jaringan internet di sekolah kita cukup stabil. Dari identifikasi aset ini yang ada di sekolah kita, sehingga saya memiliki program yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan Chromebook, yaitu selain motivasi juga meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan media Chromebook, mendidik siswa agar memiliki etika dalam memanfaatkan media sosial. Seperti yang kita ketahui, siswa-siswa kita saat ini kan sudah sering menggunakan media sosial, sehingga kita perlu sebagai guru, sebagai pendidik ikut mengingatkan. Jangan sampai etika bermedia sosial itu tidak dimiliki oleh siswa. Contoh yang sering kita lihat di televisi misalkan atau di media, misalkan ada pembulian di media sosial, berkata kasar, apalagi misalkan kemarin seperti kita ketahui ada kasus misalkan si anaknya Rizky Bilar itu oleh ibu-ibu itu dibully Atta Halilintar anaknya Atta Halilintar itu dibully di media sosial oleh seorang ibu, dan yang sangat disayangkan ibu itu adalah seorang guru. Nah, itu kan sangat disayangkan, dan itu kita perlu terapkan juga kepada siswa kita bagaimana kita beretika menggunakan media sosial. Nah, salah satunya itu dengan Chromebook itu, seperti itu. Nah, ini yang langkah yang mungkin rencananya akan saya lakukan selama 1 tahun ke depan, yaitu yang pertama membuat jadwal penggunaan Chromebook masing-masing kelas, yaitu sekitar awal Juli. Nah, saya minta bantuan Bapak Ibu untuk kita berkolaborasi bersama. Jadwal penggunaannya misalkan saya fokus di kegiatan ekstrakurikuler. Nanti Bapak dan Ibu guru kelas dan guru mata pelajaran itu bisa memanfaatkannya di kegiatan intrakurikuler. Kalau saya misalkan di ekstrakurikuler, misalkan saya buat jadwal, misalkan hari Senin untuk ekstrakurikuler Chromebook kelas 6 misalkan, hari Selasa untuk kelas 5, hari Rabunya kelas 4. Target saya baru 3 kelas, karena untuk kelas bawah mungkin belum, kita tidak usah muluk-muluk dulu nih programnya. Saya target hanya 4 kelas dulu. Nanti kalau 4 kelas
bisa terlaksana dengan baik, bisa merambah ke kelas di bawahnya seperti itu. Berikutnya membuat kesepakatan kelas tentang etika penggunaan Chromebook. Kesepakatan kelas penggunaan Chromebook ini misalkan saat kita mengenalkan Chromebook ke siswa, itu bagaimana cara menjaga agar Chromebook itu dimanfaatkan dengan baik. Contohnya misalkan saat menggunakan Chromebook tidak boleh sambil makan atau sambil minum. Nanti dikhawatirkan kalau sambil minum bisa mengenai Chromebook itu seperti itu. Itu salah satu etikanya, misalkan menggunakan Chromebook untuk belajar, misalkan tidak untuk bermain di luar kendali guru, misalkan itu juga perlu disepakati bersama. Berikutnya membuat kesepakatan kelas tentang kemampuan yang ingin dimiliki siswa. Jadi siswa itu kan dia punya minat sendiri, dia ingin menggunakan Chromebook itu untuk belajar apa? Apakah belajar tentang menggunakan email, atau misalkan belajar tentang YouTube, atau misalkan belajar tentang mengedit video di Canva atau yang lain-lain. Nanti itu kita sepakati dulu di awal tahun pelajaran di sekitar bulan Juli ini nggih. Berikutnya membuat modul belajar Chromebook. Jadi selain dari arahan dari guru, juga nanti rencananya akan kita buatkan modul belajar. Misalkan modul belajar untuk tahapan-tahapannya, misalkan tahapan yang pertama yang levelnya rendah, nanti yang sedang maupun yang tinggi. Nanti masing-masing kelas programnya ada nanti di depan. Berikutnya pembelajaran menggunakan Chromebook ini yang kita kolaborasi, nanti 1 tahun ajaran kita manfaatkan Chromebook itu di kegiatan intrakurikuler di masing-masing guru kelas. Nanti yang saya yang akan mendampingi yang di kegiatan ekstrakurikulernya seperti itu. Kalau yang di intrakurikuler monggo nanti dari guru kelas 4, guru kelas 5 dan guru kelas 6 silahkan dimanfaatkan, karena keterbatasan koneksi juga berarti harus bergantian. Misalkan saat digunakan kelas 6 ya, kelas 5, kelas 4 tidak. Nanti misalkan hari besoknya lagi kegiatan intrakurikulernya di kelas 5 misalkan seperti itu. Kita komunikasi. Berikutnya kegiatan pameran karya siswa. Nah ini yang kita rencanakan paling tidak 1 semester 1 kali, nanti hasil karya siswa kita pamerkan dalam kegiatan gelar karya. Nah ini struktur programnya untuk kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Pembelajarannya untuk kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler dan intrakurikuler. Nah ini target saya di kelas 4 itu karena siswa masih awal, nanti pembelajarannya atau materinya baru yang dasar, misalkan menggunakan email, menggunakan Google Drive, menggunakan Google Spreadsheet, Google Docs. Ini yang standar, nanti yang akan kita fokuskan. Nanti dia naik ke kelas 5 itu kita arahkan untuk bisa belajar tentang Google Sheets ya. Google Sheets ini seperti apa ya, seperti blog, berarti situs pribadi. Berikutnya yang kelas 6 ada aplikasi Scratch seperti itu. Aplikasi Scratch itu aplikasi yang belajar tentang coding ya. Nah ini diharapkan hasil karya siswa ini, misalkan setelah dia di kelas 5 itu belajar, nanti diharapkan dia bisa membuat situs pribadi. Ini karyanya. Kalau di kelas 6 dia bisa membuat aplikasi dengan menggunakan Scratch, bisa kuis atau permainan dan lain-lain. Nanti diharapkan seperti itu. Dan kita full memanfaatkan akun belajar ID siswa. Alhamdulillah semua siswa sudah memiliki akun belajar ID masing-masing. Jadi masing-masing siswa menggunakan akun belajar ID-nya sendiri. Nah, ini kapasitas kelas atau sekolah kita, internetnya sudah 20 Mbps, setiap kelas memiliki LCD proyektor sudah, bantuan TIK-nya ada 32 Chromebook, dan penggunaan kemampuan gurunya, guru kelas, guru mapel maupun kepala sekolah, kita alhamdulillah sudah bisa memanfaatkan atau menggunakan IT ini. Dan kelemahannya, ini yang mungkin hambatan yang menurut saya, itu yang pertama adalah karena koneksinya 20 Mbps, mungkin kita harus gantian gitu, tidak bisa kita bersama-sama. Dan berikutnya pengalaman yang kemarin yang sudah saya lakukan,
hambatannya mungkin karena kemampuan siswa itu tidak semuanya bisa, itu ada yang kadang siswa itu diberi dia belajar satu kali dia sudah langsung mudeng. Ada yang berkali-kali dia belum mudeng-mudeng, misalkan menggunakan email seperti itu. Bagaimana cara mengirim email itu solusinya bisa misalkan kita kalau penggunaan Chromebook dia belajar berkelompok, misalkan berpasangan, satu anak anak yang sudah bisa, satu anak lagi yang belum bisa, sehingga ada kolaborasi antara anak yang sudah dan yang belum bisa seperti itu. Dan pemanfaatan Chromebook ini juga berdampak juga pada kegiatan sekolah yang rutin, yaitu asesmen nasional, AN juga. Misalkan kalau siswa sudah terbiasa menggunakan Chromebook, nanti insya Allah dalam mengerjakan AN, asesmen nasional, bisa berjalan dengan lancar. Itu tentang penggunaan Chromebook. Berikutnya, di tahun ajaran baru ini saya memiliki harapan paling tidak sekolah kita itu ada kegiatan-kegiatan yang berbudaya positif. Yang pertama yaitu guru menyambut siswa di gerbang sekolah. Mungkin walaupun itu terlihat terlihat sederhana, tapi sebenarnya dengan adanya guru menyambut siswa itu akan berdampak juga pada karakter siswa. Karakter siswa akan dia lebih baik, sehingga dengan gurunya dia bersalaman dengan gurunya, itu insya Allah akan membangun karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Berikutnya, siswa berbaris di depan kelas sebelum masuk kelas, itu juga dapat mendorong kedisiplinan siswa. Misalkan kita perlu guru dengan setiap hari secara rutin mengecek rambut, apakah rambutnya panjang, terus kebersihan kuku, kebersihan telinga, itu kita kita ingatkan setiap sebelum masuk ke kelas. Itu insya Allah akan berdampak positif. Terus kita juga mengingatkan, misalkan ada anak yang cukurannya yang ambulan di di garis-garis. Nah, sebenarnya itu kan budaya-budaya orang luar negeri, orang barat, yang sebenarnya tidak perlu kita contoh, dan itu kita ingatkan juga ke siswa kita seperti itu. Selain itu, kalau misalkan kebersihan kuku, kita setiap kelas bisa menyiapkan misalkan kotak khusus untuk ada cotton bed atau misalkan gunting kuku, kita siapkan di kelas kita, agar anak itu kan tidak semuanya di rumah dia diperhatikan oleh orang tuanya terkait kebersihan kuku, kebersihan telinga. Mungkin kita siapkan di sekolah seperti itu. Ada misalkan kotak P3K atau kotak apalah, itu bisa kita buatkan di kelas. Berikutnya yang ketiga, membuat kesepakatan kelas pada awal tahun pelajaran. Ini contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat di kelas 6. Kesepakatan kelas ini berasal dari masukan-masukan siswa. Sehingga apa yang kita sepakati di kelas antara guru dengan siswa, misalkan saling menghargai, terus menjaga kebersihan kelas, saling tolong-menolong. Nah, itu misalkan ada anak yang keluar dari dari alurnya, dari jalur itu, kita bisa mengingatkan, kesepakatan kelas kita itu kan seperti ini, berarti kita harus kembali ke kesepakatan kelas, sehingga insya Allah perilaku siswa akan lebih terarah seperti itu. Berikutnya yang keempat, tentang disiplin positif tentang keagamaan. Itu yang pertama, sholat zuhur berjamaah, tadarus bersama, hafalan doa harian, dan surat pendek. Misalkan seperti ini, untuk sholat zuhur bersama kita sudah berjalan di musola. Alhamdulillah kita sudah punya musola. Kita bisa setelah sholat zuhur bersama, misalkan kita tadarus bersama, misalkan bisa bergantian kelas, dan hafalan doa harian dan suratan pendek. Walaupun itu terdengar sederhana, sepele, tapi kalau kita ingatkan kepada siswa setiap hari, misalkan dia punya target hafalan doa harian, misalkan dia sudah hafal berapa doa, untuk besok ditingkatkan lagi, nambah lagi.
Begitu juga dengan suratan pendek. Kita selain mengingatkan siswa, kita sebagai guru juga ikut di situ, ikut mendampingi. Kalau siswa selalu didampingi, misalkan siswa hari ini dia bisa menghafalkan 3 suratan pendek, target misalkan 1 minggu ke depan dia bisa nambah 1 lagi, 1 minggu depan nambah 1 lagi, sehingga diharapkan seperti visi misi sekolah kita selain di bidang akademik juga di bidang spiritual keagamaan juga insya Allah dapat meningkat seperti itu. Nah, ini materi yang saya dapatkan lagi di pendidikan guru penggerak itu adalah tentang pemetaan aset sekolah, bahwa pola pikir yang baik, yang benar itu adalah pola pikir yang berdasarkan berbasis aset, bukan berbasis kelemahan. Misalkan seperti ini, sekolah kita itu belum memiliki ini, sekolah kita belum memiliki ini. Nah, itu yang salah. Yang betul adalah sekolah kita saat ini sudah mempunyai apa, nah bagaimana pemanfaatannya untuk untuk kegiatan sekolah yang berdampak pada siswa. Itu yang betul seperti itu. Jangan berpikiran yang yang kekurangan, tapi berpikir berbasis aset seperti itu. Aset yang pertama adalah modal manusia. Alhamdulillah di SD kita jumlah siswanya saat ini 156 orang. Ada kepala sekolah, ada guru kelas, guru mapel, ada penjaga sekolah, pengurus komite, paguyuban orang tua, dan ada korwil, ada dinas pendidikan. Dari modal manusia ini alhamdulillah sudah, insya Allah sudah maksimal, dan yang belum belum dimaksimalkan, kita perlu memaksimalkan di paguyuban orang tua atau wali siswa. Mungkin misalkan kita bentuk pengurus khusus paguyuban orang tua, dan setiap ada event apa misalkan yang membutuhkan dukungan dari orang tua, kita bisa maksimalkan seperti itu. Kita bisa diskusikannya di paguyuban itu. Misalkan saat kemarin kita ada gelar karya P5, misalkan siswa butuh di kostumnya kostum tampil atau make up, kita tinggal komunikasi dengan paguyuban orang tua, insya Allah akan, kalau komunikasi lancar, insya Allah akan mendukung seperti itu. Berikutnya tentang modal sosial. Modal sosial kita ini, kita SD Negeri 1 Gumelar dekat dengan SMP PGRI, dengan SMA, dengan TK, ada MI juga, ada SD Negeri 4 Gumelar, ada SMP Dipo, dan modal sosial ini bisa kita manfaatkan misalkan kita membuat kegiatan-kegiatan sekolah yang melibatkan sekolah lain. Misalkan ada kegiatan karnaval atau kegiatan kepramukaan, kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain sebenarnya. Itu termasuk modal sosial. Dan alhamdulillah untuk modal sosial sekolah kita sudah kerjasama dengan pondok pesantren, dan yang sudah kemarin kita lakukan saat kegiatan pesantren kilat, dan itu perlu kita tingkatkan lagi. Misalkan sudah ada kegiatan pesantren kilat di pondok, kita tingkatkan lagi kerjasamanya agar lebih baik lagi. Itu kita harus berpikir kerjasama dalam bentuk apa lagi yang bisa kita lakukan seperti itu. Berikutnya modal fisik. Kalau modal fisik, alhamdulillah di sekolah kita ruang kelasnya memadai, koneksi internet ada, semua kelas terpasang LCD proyektor, ada Chromebook, ada alat musik drum band, alat musik gamelan. Nah, ini yang perlu kita manfaatkan. Ada modal politik. Modal politik itu kalau saya lihat sekolah kita itu kebetulan kepala sekolahnya sebagai ketua PGRI cabang Gumelar, itu sebagai modal politik. Bagaimana kebijakan organisasi itu dapat mendukung kemajuan pendidikan di sekolah kita. Ada komite sekolah yang juga sekaligus sebagai kadus di wilayah desa Gumelar, itu juga modal politik juga. Berikutnya ada modal finansial, yaitu dari BOS dan paguyuban orang tua, itu bisa kita manfaatkan. Ada modal agama dan budaya. Alhamdulillah di sekolah kita
100% guru dan siswanya itu beragama Islam. Berikutnya pada lingkungan alam, ini yang mungkin perlu kita manfaatkan lebih. Di sekolah kita itu lahannya luas, kita bisa memanfaatkan pembuatan gazebo atau tempat baca untuk siswa. Seperti itu. Ada kebun sekolah. Sebenarnya kebun sekolah kemarin sebelum Pak Pur pensiun, Pak Pur senang tanduran-tanduran atau menanam. Tapi setelah semenjak Pak Pur pensiun belum ada lagi. Nah, mungkin bisa kita manfaatkan kebun sekolah itu untuk menanam tanaman seperti buah atau sayur-sayuran seperti itu. Nah, ini yang program di tahun pelajaran depan menurut saya ini nanti bisa didiskusikan setelah saya paparan, mungkin oleh Bapak Kepala Sekolah bisa menjadi bahan diskusi. Yang pertama, pemanfaatan Chromebook seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Yang kedua, ekstrakurikuler pramuka, ada pramuka siaga dan penggalang, itu bisa kita giatkan lagi untuk ekstranya setiap minggu 1 kali, biasanya setiap hari Jumat. Berikutnya ekstrakurikuler drum band. Kalau tahun kemarin sekolah kita mengundang pelatih, insya Allah untuk tahun ini saya berusaha dengan dukungan teman-teman juga, insya Allah kita tidak perlu melatih. Kita target rencana di bulan Juli kita sudah mulai latihan, dengan harapan nanti di bulan Agustus bisa, kalau misalkan ada kegiatan karnaval, kita bisa menampilkan drum band kita seperti itu. Terus untuk ekstrakurikuler karawitan ini yang sudah mandek juga, mungkin perlu kita giatkan lagi bagaimana agar ekstrakurikuler karawitan, karena kita sudah memiliki seperangkat gamelan, bisa dimanfaatkan. Berikutnya pembuatan sudut baca atau gazebo, itu misalkan tidak harus yang baik, yang misalkan yang penting ada penutup, ada tempat duduk, itu bisa menjadi sebagai tempat sudut baca siswa. Terus pemanfaatan kebun sekolah, karena cukup luas di belakang kelas 3, kelas 4 itu kan ada lahan yang kosong, itu bisa dimanfaatkan sebagai kebun sekolah, bisa untuk tanaman obat, buah atau sayur. Hanya saja mungkin lahannya yang kurang subur, perlu diolah terlebih dahulu. Itu sudah cukup strategis kalau menurut saya, karena lahannya juga sudah tertutup dengan tembok, tidak banyak hewan-hewan liar yang berkeliaran, mungkin bisa dimanfaatkan. Demikian paparan dari saya. Semoga banyak ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, sebagai bahan diskusi kita untuk merencanakan program di tahun pelajaran yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.